Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokrasi, dan santun. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kluren Syapalin dari Fakultas Psikologi Universitas Buswa Angkatan 2024. Jadi, menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial, sadar diri, demokrasi, dan santun adalah tujuan yang sangat terpuji. Ini merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan kampus yang harmonis dan kondusif bagi pembelajaran dan pertumbuhan pribadi. Mari kita uraikan masing-masing aspek berikut. Yang pertama itu patuh pada aturan sosial, yaitu menjadi mahasiswa yang patuh pada aturan sosial di kampus memerlukan kesadaran, komitmen dan usaha aktif. Berikut beberapa cara untuk memaksimalkannya. Yang pertama itu pahami aturan dan regulasi kampus, yaitu baca buku pedoman atau pedoman mahasiswa. Buku pedoman mahasiswa biasanya berarti aturan akademik, kode etik, dan aturan perilaku mahasiswa. Bacalah secara menyeluruh dan pahami implikasi dari setiap aturan. Yang berikut itu ikuti organisasi mahasiswa baru. Manfaatkan sesi orientasi untuk bertanya dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan budaya kampus. Yang kedua itu hormati lingkungan kampus, yang berarti menjaga kebersihan lingkungan sekitar Anda, buang sampah tempatnya, dan jangan coret-coret fasilitas kampus dan rawat fasilitas itu dengan baik. Yang berikut itu kerusakan properti. Hindari kerusakan properti kampus. Laporkan kerusakan yang Anda temukan kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga itu berinteraksi secara positif dengan dosen dan staf, yaitu tepat waktu datang untuk ke kelas dan berpertemuan dengan dosen atau staf kampus. Yang berikut itu komunikasi yang efektif. Komunikasikan kebutuhan dan masalah Anda dengan jelas yang profesional. Jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah, sampaikan dengan cara yang tepat dan sopan. Yang keempat itu berperilaku etis dan bertanggung jawab, yaitu integrasi akademik. Hindari plagiarisme yang kecurangan akademik lainnya. Selalu kerjakan tugas dan ujian dengan jujur dan bertanggung jawab. Yang berikut itu hindari kelas secara hadir kelas secara teratur dan ikut semua kegiatan akademik dan dijadwalkan. Yang kelima itu berinteraksi positif dengan sesama mahasiswa, yaitu bekerja sama dengan teman sekelas Anda dalam kegiatan kelompok dan proyek. Yang berikut itu toleransi. Hormati perbedaan pendapat dan latar belakang sesama mahasiswa yang bersikap toleran dan terbuka terhadap berbagai pandangan. Yang kedua itu menjadi mahasiswa yang sadar diri. Menjadi mahasiswa yang sadar diri adalah kunci untuk sukses secara akademik dan pribadi. Kesadaran yang melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, nilai atau emosi, dan bagaimana hal-hal tersebut memengaruhi perilaku dan interaksi Anda. Berikut beberapa cara memaksimalkannya kesadaran diri Anda sebagai mahasiswa. Yang pertama itu refleksi diri yang rutin, yaitu jurnal pribadi. Menulis jurnal harian atau catatan refleksi dapat membantu Anda melacak pemikiran, perasaan, dan pengalaman Anda. Coba analisis pola perilaku Anda, reaksi terdapat situasi tertentu, dan bagaimana Anda bisa meningkatkan diri. Oke, berikut itu pertanyaan refleksi. Ajukan pertanyaan diri
sendiri secara teratur, seperti apakah saya pelajari hari ini, apakah kekuatan yang kelemahan saya dalam belajar, bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan manajemen waktu. Yang kedua itu minta umpan balik dari orang lain atau teman dan dosen. Minta teman atau dosen untuk memberikan umpan balik jalur tentang kekuatan dan kelemahan Anda. Umpan balik dari berbagai perspektif dapat memberikan wawasan yang berharga. Yang berikut itu evaluasi teman sebaya. Jika ada kesempatan, manfaatkan evaluasi teman sebaya untuk mendapatkan prospek yang berbeda tentang pekerjaan Anda dan bagaimana Anda berinteraksi dalam kelompok. Yang ketiga itu perhatikan pola perilaku dan emosi Anda, yaitu pengamatan diri. Perhatikan bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi yang berbeda. Apakah Anda cenderung menghindari tantangan? Apakah Anda mudah stres? Apakah Anda cenderung terlalu kritis terhadap diri sendiri? Yang berikut itu manajemenkan emosi. Pelajari cara mengelola emosi Anda secara efektif. Kembangkan strategi untuk mengatasi stres atau kecemasan. Yang ketiga itu menjadi mahasiswa yang demokratis, berarti mengajukan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan kampus dan masyarakat luas. Ini melibatkan partisipasi aktif dan penghormatan terhadap perbedaan pendapat, yang komitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil. Berikut beberapa cara untuk memaksimalkannya. Yang pertama itu memahami prinsip-prinsip demokratif, yaitu kebebasan berpendapat. Pahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan pendapatnya tanpa takut akan intimidasi atau pembatasan selama tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Yang berikut itu persamaan hak. Sadari bahwa semua anggota masyarakat kampus, terlepas dari latar belakang, status sosial, atau afiliasikan politik, memiliki hak dan kesepakatan yang sama. Yang berikut itu mayoritas dan minoritas. Memahami mekanisme mengambil keputusan demokratif, termasuk bagaimana pendapatan mayoritas dihormati, sementara hak dan suara minoritas tetap terlindungi. Yang kedua itu partisipasi aktif dalam kehidupan kampus, yaitu organisme mahasiswa. Bergabunglah dengan organisasi mahasiswa yang sesuai dengan minat dan nilai Anda, atau partisipasi aktif dalam organisasi mahasiswa memungkinkan Anda untuk berlatih dalam mengambil keputusan kolektif, berorganisasi dalam berkompromi. Yang ketiga itu menghormati perbedaan pendapat, yaitu toleransi terbuka terhadap pandangan yang berbeda dari Anda. Hindari menghakimi atau meremehkan pendapat orang lain. Yang berikut itu dialog diskusi. Bersikap terbuka untuk berdialog dan berdiskusi dengan orang yang memiliki perbedaan. Carilah titik temu dan pemahaman yang sama. Yang keempat yaitu menjadi mahasiswa yang santun, mencerminkan karakter yang baik, menghormati lingkungan sekitar. Kesantunan tidak hanya tentang tata krama, tetapi juga tentang sikap yang berlaku dan menunjukkan rasa hormat, empati, dan kebaikan. Berikut beberapa cara memaksimalkannya. Yang pertama itu tata drama dasar, yaitu sopan, berikan sapaan yang ramah dan sopan kepada dosen dan sesama teman di kampus. Yang berikut itu bahasa. Gunakan bahasa yang santun dan hindari kata-kata kasar, makian, atau bahasa gaul yang tidak pantas dalam
konteks akademik. Yang berikut itu sikap tubuh. Pertahankan sikap tubuh yang baik seperti duduk tegak dan menghindari gerakan yang berlebihan saat orang lagi berbicara. Yang kedua itu berinteraksi dengan dosen dan staf. Tetapkan waktu, datang tepat waktu di kelas, dan berpertemuan dengan dosen atau staf kampus jika terlambat. Minta maaf dan jelaskan alasan mengapa Anda terlambat. Yang berikut itu kesopanan. Bersikap sopan dan hormat kepada dosen, staf, dan sesama mahasiswa. Ajukan pertanyaan dengan santun, dengarkan dengan seksama jawaban mereka. Yang berikut itu komunikasi yang efektif. Komunikasi atau kebutuhan dalam masalah Anda dengan jelas dan profesional. Jika memiliki pertanyaan atau masalah, sampaikan dengan cara yang sopan. Yang berikut itu yang ketiga, yaitu berinteraksi dengan sesama mahasiswa. Bekerja sama dengan teman sekelas dalam kegiatan kelompok dan proyek, berbagi ide dan mendengarkan pendapat orang lain. Yang berikut itu toleransi. Hormati perbedaan pendapat yang latar belakangnya sesama mahasiswa. Bersikap toleran dan terbuka terhadap berbagai pandangan. Yang berikut itu resolusi konflik. Jika terjadi konflik, selesaikan dengan cara yang damai dan konstruktif. Cari solusi bersama dan hindari pertengkaran. Yang berikut itu bantuan. Bersedia membantu teman sebaya dan membutuhkan bantuan. Bersikap empati dan peduli terhadap sesama. Mungkin sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak bagus dan tidak sopan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.